nggone kok berubah total ngene iki marake. Waduh, bingung iki kepiye iki. Waduh, haleku ngurus wingi wis meh rampung e. Mbak, permisi Mbak. Aku butuh pelayananmu. Mas Pur toh iki? Nggih. Saya, Mbak. Saya aja ya, boleh toh? Oh iya. Ana apa ini teman saya soalnya? Ana apa? Nganu Mbak, kemarin itu kan saya wis ngurus PBG itu loh Mbak. Sudah selesai. Lah ini saya ke sini kok nggone berubah total ki. Oh, pangling ta jenengan? Pangling ta. Kok tambah Apik toh beda? saiki. Lho beda no, sudah banyak perubahan. MPP Kota Yogyakarta itu luar biasa. Tambah gitu. top ya Mbak yo. Oh, sekarang ada Clipper Invest, ada lonceng loh. Ada lonceng? Ada. Ya tak duwe ngendi-ngendi yuk. Yo. Pokoknya top tenan. MPP Kota Jogja top ya. Iya Mbak. Ya baik, salam Yogyakarta menuju Indonesia melayani. Tepuk tangan dong buat Kota Jogja. Aduh senangnya. Senang gak sih Mas Pur di tempat ini? Senang kan? Hari ini kita ada di Mall Pelayanan Publik. Ini mall kebanggaannya masyarakat Kota Yogyakarta. Kenapa bangga Mas Pur? Kenapa kok bangga? Iya bangga dong sebagai masyarakat Kota Jogja kita punya iya, mall pelayanan publik. betul. Urusan perizinan dan perizinan ada di sini. Semua bisa teratasi di sini. Betul, dari Yogyakarta menuju Nah, Indonesia iya, melayani. betul. Konsepnya adalah bagaimana melayani sepenuh hati untuk masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta. Jin. Ya, saya Indah Ardina bersama dengan Pur Segi Panjang. kita ada dalam sebuah talk show atau obrolan Sikoin namanya. Waduh. Sikoin itu sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Wah. Dan hari ini obrolan Sikoin ada yang spesial. Karena apa? Karena nanti ada launching Mas. Waduh, Kan? ada lonceng, perkenalan. Gitu iya. Kita nanti ada satu launching yang sangat luar biasa, Clipper Invest namanya. Waduh. Apa itu? Biar nanti tamu-tamu spesial yang akan pandikan ya, akan memberikan informasi kepada Anda. Saya boleh minta tepuk tangan untuk narasumber yang hari ini sudah rawuh di obrolan Sikoin. Baik. Yang pertama kita sapa, beliau adalah Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pak Asisten, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Baiklah, Mas. Kita itu dari waktu ke waktu kan semakin tambah umurnya. Betul. Semakin kelihatan gitu. Tapi kalau Bapak nggak akan, Bapak segitu aja dari dulu, ya kan? Awet. Kalau beliau kan tambah ganteng, tambah berwibawa. Kita tambah lemaknya ya. Koyor kabeh ya. Konjok koyor. Pak Kadri matur sembahun rawuhipun Bapak. Nanti berkenan Bapak juga akan melonsing ya Pak. Kita punya Clipper Invest yang sangat membanggakan. Ya, baik kita berpindah dulu. Ini yang kagungan berada di sini untuk melayani masyarakat Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Kadis lebih dahulu, monggo. Ya, Bapak Budi Santoso, SSTP MSI, beliau adalah Kepala DPMP TSP Kota Yogyakarta. Selamat ya Pak. Terima kasih Mbak Indah. Semakin hari semakin kita kesini pelayanannya semakin luar biasa Pak. Ya, baik. Tapi masyarakat juga yang harus menilai luar biasanya seperti apa dan ini terbukti ya Pak. Satu layanan kembali akan Bapak buka. Bagaimana kemudian Bapak memberikan pelayanan yang sangat prima untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Tapi mereka juga harus tahu apa itu layanannya. Oke Pak, hari ini kita akan launching. Nanti Pak Asisten yang akan launching. Oke, baiklah. Dan kita minta tepuk tangan untuk panjenengan semua yang hari ini sudah rawuh di sini. Daftarnya banyak banget Mas. Iya, cuma kalau saya baca kayaknya obrolan Sikoin isinya menyapa para tamu gitu. Lah iya, tapi luar biasa loh Mbak Indah. Iya. Hari ini ketemu dengan Pak Budi toh. Iya. Pak Budi itu pasti orangnya besok akan menjadi orang yang sukses. Oh, amin. Karena sesuai dengan namanya. Apa itu? Budi. Iya. Baik, ulet dan disiplin. Oke. Bagus toh? Bagus. Bagus ben dijak neh. Baik, Bapak dan Ibu matur sembah nuwun. Kita akan terus bersama di tempat ini sampai dengan tuntas nanti di obrolan Sikoin persembahan DPMP TSP Kota Yogyakarta. Dan karena ada sesuatu yang istimewa yaitu tentang launching Clipper Invest. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dengan seksama laporan penyelenggaraan kegiatan sekaligus sambutan dari Kepala DPMP TSP Kota Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Budi Santoso SSTP MSI, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yang kami hormati juga teman-teman OPD seluruh Kota Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Mall Pelayanan Publik dalam rangka launching Clipper Invest. Sebelum kami nanti menyerahkan kepada Bapak Wali Kota dalam ini Pak Asisten, perlu kami sampaikan, melaporkan bahwa DPM PTSP dalam hal pelayanan perizinan ini jadikan satu di Mall Pelayanan Publik, dan usia dari Mall Pelayanan Publik ini sudah memasuki ke tahun ketiga, dan alhamdulillah untuk layanan di Mall Pelayanan Publik ini terdiri dari 31 layanan, 31 lembaga dengan 228 layanan, di mana untuk layanan kelembagaan itu 130 dan layanan kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta 98. Mall Pelayanan Publik ini dalam pelayanannya menggunakan platform antara lain Print from Home, di mana aplikasi ini dibuat agar masyarakat dapat melakukan pelayanan perizinan melalui online di aplikasi perizinan online, kemudian di OSS yang meliputi 1790 KPLI. Kalau yang Print from Home tadi ada 61 layanan yang tergabung. Sedangkan untuk platform selanjutnya adalah SIM BG atau SIM bangunan atau yang dulu namanya izin membangun. Kemudian juga satu platform lagi adalah Mall Pelayanan Publik Digital. Nah, kemudian Bapak Wali Kota dalam ini Pak Asisten, perlu kami juga sampaikan, di samping layanan online kita juga membuka layanan offline, di mana Mall Pelayanan Publik ini melayani di seluruh lini. Antara lain kita ada offline-nya, kemudian online-nya, di mana di offline ini kita lengkapi dengan pelayanan drive-thru, kemudian cetak mandiri, kemudian layanan mobile yang kita menuju ke masyarakat, antara lain jemput bola, kemudian satu lagi juga ada layanan home care. Layanan home care ini adalah ditujukan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus, yang ketika dijemput dengan mobile itu tidak bisa, kita datang ke rumah masyarakat tersebut. Kemudian juga dalam rangka klinik perizinan yang nanti mohon perkenannya Pak Asisten bisa melonceng, bahwa kita juga ada pelayanan rakon-takon, rapat koordinasi dan konsultasi, kemudian juga ada intensive care unit untuk perizinan dan investasi. Nah, harapannya ini adalah semakin mengurai layanan yang kemarin mungkin masyarakat masih bingung atau yang saat ini belum jadi. Bapak Asisten yang kami hormati, bahwa Clipper ini adalah merupakan juga bagaimana kita memberikan ekspektasi kepada masyarakat. Sebelumnya, sebelum ada Clipper ini, layanan ini menyebar ke berbagai UPD. Dan dengan adanya Clipper ini kita satukan baik melalui online maupun offline, dan 7 OPD yang sudah bergabung dengan 24 operator yang siap melayani 24 jam bagi masyarakat Jogja untuk masuknya. Tapi ini disclaimer bahwa kami nanti akan menjawab setelah jam kerja. Sehingga memang ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan melalui Pak Asisten. Kemudian Clipper Invest ini sudah kita mulai bulan Maret, sehingga pre-launchingnya sudah kita ketengahkan. Nah, ini adalah grand launchingnya. Perlu kami laporkan bahwa selama uji coba ini di online ini melalui chatbot atau chatbotnya itu ada sekitar 69 sudah kita layani.
Kemudian offline-nya di loket konsultasi ini cukup lumayan banyak. Sampai saat ini ada 1.658. Kemudian dari OSS atau perizinan berusaha itu 518 dan PBG 279. Ya. Clipper Invest ini memang pada awalnya ditujukan untuk akselerasi terhadap izin bangunan. Maka kami laporkan juga Bapak Asisten bahwa semenjak ada SIM BG di Kota Yogyakarta mulai tahun 2022 kita sudah berimigrasi ke SIM BG, namun perjalanannya masih agak lambat karena di tahun 2022 ini ada terbitnya 7, kemudian 2023 meningkat menjadi 100, di tahun 2024 ada 169. Nah, semenjak tanggal 4 Maret kita pre-launchingkan Clipper Invest ini, sudah sampai saat ini sudah ada 111 PBG yang terbit. Sehingga bisa disimpulkan dari data yang ada, dengan adanya Clipper Invest ini percepatan terhadap PBG cukup signifikan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD yang tergabung dalam Clipper Invest, khususnya juga Kominfo yang sudah membuatkan aplikasi, menyusun aplikasi sehingga Clipper Invest ini dapat berjalan baik offline maupun online. Kemudian juga kita laporkan Pak Asisten dalam rangka untuk memperkuat lagi layanan mall pelayanan publik ini. Kita dukung dengan sarana prasarana, salah satunya yang nanti akan kita launchingkan adalah loket pelayanan konsultasi terpadu atau yang Clinvest tadi ini. Ini terdiri dari 9 loket, di mana loket ini menyatu sehingga nanti kalau ada koordinasi akan lebih baik lagi. Kemudian bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, kami juga menyediakan layanan mobile dan juga home care. Dan dalam rangka untuk menuju pelayanan untuk semua, kami sudah sangat care atau aware terhadap teman-teman disabilitas, baik perlengkapan peralatannya dan bahkan terakhir kita sudah mengadakan pelatihan bagi semua personel pelayanan di sini untuk bisa melayani masyarakat yang berkebutuhan khusus. Jadi insya Allah ketika memang berkebutuhan khusus di mall pelayanan publik akan segera tertangani. Dan juga kami ada praktek-praktek untuk komunikasi maupun interaksi terhadap kebutuhan layanan khusus, yaitu di Cafe Hening atau Z Coffee yang sekarang itu penyajinya adalah yang berkebutuhan khusus dan masyarakat bisa belajar untuk berkomunikasi di sana. Oke. Mungkin itu Pak Asisten, dan kami mohon perkenannya Pak Asisten nanti dapat meluncing Clipper ini baik yang online maupun offline. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta dalam hal perizinan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Effort luar biasa ya Pak Budi untuk bisa menyelenggarakan ini. Iya. Tapi sekali lagi tujuannya untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Kita juga akan menunggu seperti apa ketika nanti sudah di launching. Apakah ini akan menambah kepuasan dalam hal pelayanan bagi masyarakat Kota Jogja. Selalu kita nanti obrolan lagi di obrolan si koin berikutnya gitu ya Pak Budi. Oke, baiklah. Pak Asisten, nanti Bapak berkenan untuk melonsing ya Clipper Invest. Kalau biasanya kan Bapak menyambut rumiyin lajeng Bapak potong pitanipun Pak. Nah, kali ini kita balik boleh Bapak? Bapak nanti akan bersama-sama kita akan nyengkuyung Bapak nggih untuk memotong pitanipun. Nanti Bapak pangandikan malih wonten mriki, kita akan sama-sama mendengarkan. Tapi overall terus pundi apa yang Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu dengan adanya Clipper Invest ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Budi dan teman-teman. Juga tentu Kominfo backup ini sepenuhnya. Pak Budi katanya enggak tidur, enggak istirahat 7 hari 7 malam. Untuk bisa menyelenggarakan ini ya Pak ya.
sebuah layanan bagi masyarakat Kota Yogyakarta supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik. Clipper Invest itu konsultasi terintegrasi terkait dengan perizinan dan juga investasi. Wah, keren. Bapak sudah siap Pak untuk potong kita? Siap. Boleh, monggo hadirin kami mohon untuk berdiri, kita sambut bersama-sama launching dari Clipper Invest DPMPTSP Kota Yogyakarta. Menghadap ke sana mau. Boleh didampingi Bapak. Bapak dari sebelah sana Bapak. Monggo. Iya. Baik, monggo Pak, guntingipun nggih. Monggo. Bapak dan Ibu, kita boleh dibantu countdown dari angka 5 boleh? Bareng-bareng. Ya. Boleh nggih? Iya, baik. Kita akan mulai terlebih dahulu, saya countdown dulu, boleh videonya ditampilkan 5, 4, 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Clipper Invest MPP Kota Yogyakarta dengan ini resmi di-launching. Masih anggap urus izin itu ribet? Yuk kenalan sama klinik konsultasi perizinan dan investasi. Langkah pertama, buka layanan online atau datang langsung ke mal pelayanan publik. Pilih izin yang kamu butuhkan. Tersedia banyak jenis dari berbagai OPD. Satu pertanyaan, banyak solusi. Semua dinas bisa ikut bantu dalam satu platform. Ada masalah teknis? Tenang, kami punya ruang intensif care unit perizinan. Masih buntu? Solusi lanjutan lewat forum Rakon-Takon dan Kopi Jos. Klinik ini juga hadir untuk difabel, lansia, dan masyarakat rentan lewat MPP Mobile. Ayo, manfaatkan klinik konsultasi perizinan dan investasi. Mudah, cepat, dan semua dalam satu pintu. Kunjungi konsultasiperizinan.jogjakota.go.id atau akses lewat Jogja Smart Service. Jalan ke sana kemari cukup di loket Clipper investasi itu sudah cukup Bapak. Di situ kita berikan keterangan semuanya dari A sampai Z sampai konsultasi penerbitannya seperti apa. Oh, alah, baru tahu saya kalau kayak gitu Mas. Tahu gitu kan saya tadi nggak perlu marah-marah sampai kayak gini ya. Coba ke situ bisa ya. Oh iya, oke. Terima kasih Mas. Nanti kita segera lengkapi berkas-berkasnya, terus kita segera urus itu supaya bisa cepat selesai. Gitu ya Mas ya. Terima kasih Bapak. Kami tunggu kelengkapannya. Ya, oke. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Bapak. Beri tepuk tangan dong untuk pelayanan yang luar biasa ini. Tadi video itu menggambarkan bagaimana masyarakat kemudian datang ya Pak ke MPP Kota Yogyakarta untuk memberi minta informasi soal pelayanan dan sebagainya. Kalau belum tahu tuh biasanya ada juga sih yang datang mungkin tensinya harus diturunkan dulu ya Pak Budi ya. Datang-datang komplain gitu Pak. Iya. Oke, tapi tetap diterima dengan senang hati dong ya. Apapun bentuknya kita terima. Oke, baiklah. Termasuk dia nih Pak yang di obrolan si koin kemarin kan sempat nyari-nyari PBG Pak. Iya. Aja kan? Tapi gimana Mas Pur? Sudah selesai belum? Nganu kemana selalu diroinggil saya itu. Darah tinggi sampai darah 1 di lantai 4 itu. Sekarang kok ya wah Jan beres. Sudah beres ya? Sudah beres, ternyata gampang mudah itu loh. Iya, pokoknya selama persyaratan lengkap itu sudah pasti kita benahi kita berikan. Baiklah, seperti hanya tadi yang sudah kita tayangkan dalam video itu. Betul. Oke, baiklah. Matur nuwun, kita lega Pak sudah di-launching Clipper Invest-nya. Tapi bukan hanya sebuah seremoni Pak, tapi kalau kita bicara soal pelayanan pasti masyarakat menunggu action-nya ya Pak ya. Apa yang Pak Asisten ingin sampaikan ke masyarakat Kota Yogyakarta khususnya dengan pelayanan ini? Ya, terima kasih. Jadi ini namanya kan klinik perizinan. Klinik itu ya satu tempatnya menurut saya sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa.
Yang kedua juga didukung dengan sistem yang moga handal gitu ya. Handal itu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk pelayanan perizinan. Yang kedua juga ini dokternya gitu ya. Kalau kita bicara dokternya apa? Nah, ini para petugasnya yang harus bisa mendeteksi, bisa memberikan advice kepada siapapun yang hadir di klinik ini, tentu masyarakat ya. Suasana yang menarik atau kemudian petugas yang ramah itu juga penting. Tapi yang kemudian harus menjadi perhatian para petugasnya yang memberi pelayanan itu memang benar-benar memberikan solusi jalan keluar ketika masyarakat menghadapi permasalahan di pelayanan perizinan yang kemudian mereka datang ke klinik ini. Itu yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian, dan saya yakin juga ini tidak hanya kebutuhan jangka pendek, jangka panjangnya juga ya. Pelayanan perizinan kan setiap hari kita berikan kepada masyarakat, ya memang salah satu tugas utamanya seperti itu. Sehingga ya bagaimana klinik itu kemudian segalanya menjadi lebih baik dan kemudian masyarakat mendapatkan manfaat atas klinik yang kita sediakan ini. Dan silakan masyarakat yang membutuhkan, yang merasa informasinya tidak jelas atau kemudian persyaratan saya sudah lengkap gitu, tetapi kok belum jadi-jadi, itu silahkan datang. Atau kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk misalnya izin PBG. Mereka ketika tidak paham atau perlu penjelasan yang lebih detail, silakan datang ke klinik ini. Baiklah, ini analoginya kemudian menjadi klinik, berarti masyarakat yang datang diibaratkan pasien ya Pak, untuk kemudian diberikan pelayanan sebaik mungkin. Kalau rumah sakit itu kan cepat gitu ya Pak. Jadi ini juga mengacu pada itu. Boleh kita tanya ke Pak Budi ya Pak, kenapa pakai klinik silakan. Ya Pak? Monggo silakan. Pasienipun ageng Pak. Salah satu pasien dulu ya, alumni Pak. Jadi memang asumsi kita saat ini layanan yang memang masyarakat itu terekspektasi lebih tinggi itu kan pada layanan kesehatan ya, karena mereka juga punya SOP-nya, punya SDM-nya, peralatannya dan sebagainya. Maka kita asumsinya menurut saya. Dan satu, terima kasih Pak Asisten bahwa tadi diingatkan bahwa SDM yang tadi diibaratkan dokter ya memang harus handal di sana. Jadi ilustrasi kita itu begini, ketika klinik ini ibaratnya itu kan sebagai poliklinik di depan. Nah, masyarakat nanti kan dilayani, bukan berarti kita menunjukkan perbedaan gitu, tapi kita coba teman-teman yang di depan front ini adalah liner-liner yang sudah terlatih juga. Ini kan ibaratnya kayak dokter umumnya. Orang-orang pilihan. Iya, dokter umumnya yang sudah dilatih, sudah dengan SOP dan sebagainya. Nah, harapannya memang masyarakat sudah terhenti di polikliniknya, klinik perizinan ini. Sudah sembuh, masalahnya selesai. Ya, sudah sembuh. Tetapi ketika memang nanti masih ada, kita punya spesialisnya Mbak. Nah, spesialisnya itu nanti kita bawa di Rakon-Takon, tadi yang saya sampaikan, dan di ICU-nya, Intensive Care Unit-nya tadi. Disitulah nanti masyarakat belum terpuaskan tadi, kita spesialisnya di situ. Kita undang semua OPD yang ada, expertnya yang ada kalau perlu, dan kita bahas, kita kuliti di situ. Ruangan itu ada di mana ICU itu Pak? Ada di sana. Sebelah yang sana pernah merasakan. Nah, ini. Sudah pernah masuk ICU? Sudah. MPP Kota Jogja. MPP Kota Jogja loh ya. Merasakan I love you itu sudah. ICU. Tapi yang di MPP jangan di rumah sakit. Nah, demikian juga gini Mbak, ilustrasi kesehatan itu adalah begini, kita juga harus memikirkan orang-orang yang berkebutuhan khusus tadi. Seandainya dia berkebutuhan tapi masih bisa di sini, nanti kita ada layanan mobile, kita jemput.
Tapi bukan kita baratkan 6 bulan, bukan ya. Oke. Pokoknya intinya adalah mobil transportasi untuk bisa hadir di sini. Kita kerjasama dengan rumah layanan disabilitas. Kita seleksi karena jangan sampai nanti bukan karena layanan publik, karena yang lain minta dijemput. Bukan berarti kita membatasi, tetapi karena kita manjahnya. Kita baru punya satu. Satu lagi ketika memang. Tapi caranya ada seperti, maaf saya potong. Kalau misalnya itu menghubungi sini dulu untuk bisa dijemput. Di WA, di call centernya MPP. Nanti mungkin bisa ditulis di sini ya. Di bawah ini. Lihat Ya, inilah. di bawah sini. Langsung menuju ke sana. Di call centernya nanti ada. Nah, kemudian bagi masyarakat yang memang benar-benar di bawah juga agak kesulitan. Kita namanya home care perizinan. Nah, kita datangi mereka. Yang datang ke sana petugas dari sini. Betul. Tapi dengan syarat ketentuan berlaku, Mbak. Yaitu? Artinya ketika memang dia akan mengajukan perizinan, ya syaratnya harus terpenuhi. Lengkap dulu syarat-syaratnya. Lengkap dulu syarat-syaratnya, kita yang datang ke sana. Jadi petugas tidak usah bolak-balik datang home care ke rumah warga. Dan itu sudah Ini kalau datang ke sana dijemput dan sebagainya, ini bayar nggak sih Pak Budi? Insya Allah gratis. Karena kita mobil maupun motornya maupun personelnya itu sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pemkot Jogja. Pelayanan yang luar biasa ya. Jadi didesain untuk bisa melayani siapapun karena tadi kalau misalnya nggak bisa rawuh ke sini memenuhi ketentuan ya nanti dijemput atau bahkan layanannya berada di rumah. Ini berarti karena sudah di-launching sama Pak Asisten sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan. Karena soft launchingnya sendiri sudah Maret ya. Iya, bisa menghubungi kami, silakan. Tapi sekali lagi nanti ada syarat ketentuan berlaku. Baiklah. Syarat dan ketentuan berlaku itu dicantumkan nggak Pak di CSS dan sebagainya? Nanti ada dari teman-teman rumah layanan disabilitas nanti yang akan istilahnya kalau UMKM mengkurasi gitu ya. Ini layak tidak sih terhadap itu? Karena beliau di layanan rumah disabilitas juga sudah punya data sebenarnya. Jadi semacam assessment ya? Assessmentnya ada di sana. Oke, baiklah. Sebetulnya Pak Asisten, Kota Yogyakarta dengan pelayanan yang seperti ini, konsepnya Yogyakarta menuju Indonesia melayani, saya pikir ini jauh lebih luas ya Pak. Ada pelayanan yang semacam ini, tahap-tahap apa yang akan dicapai lagi oleh Kota Jogja? Kalau soal bagaimana penghargaan, kita tahu Pak Jogja seperti apa gitu. Tapi lebih dari itu mengedepankan kepentingan warganya Pak Amiko. Jadi salah satu tujuan dari pelayanan ini kan memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kita berharap ketika kita memenuhi kebutuhan masyarakat itu juga cepat, kemudian juga pasti segalanya, waktunya, biayanya. Kemudian kita juga saya kira perlu responsif dan jangan lupa untuk terus belajar karena kebutuhan masyarakat itu selalu berubah ya. Mereka pasti punya harapan-harapan yang lebih tinggi ya, itu wajar karena ya tugas kita itu untuk melayani masyarakat. Jadi belajar itu tetap penting supaya kita bisa merespon kemajuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga kita cepat melayani, kemudian ada kepastian, itu selalu terjaga. Ada target-target Pak yang diberikan Pak Wali Kota mungkin melalui Pak Asisten pada Pak Budi, tantangan tertentu gitu dengan adanya Clipper Invest ini? Nah ini salah satunya ini. Nah ini sebenarnya tantangan beliau dan sudah dijawab oleh Pak Budi hari ini dengan launching ini ya. Jadi beberapa hal sudah terjawab dan ya pada hal tertentu kita itu sebenarnya relatif lebih siap gitu ya. Kita relatif lebih siap baik dari sarana prasarananya, sistemnya, SDM-nya. Kita itu lebih siap tanda petiknya ya misalnya dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain. Tapi juga yang penting itu layanan purna jualnya saya kira juga harus diperhatikan. Misalnya ketika sudah ke klinik, kita berharap kemudian tidak
ke step-step berikutnya yang sampai ICU. Sembuh di sini gitu ya Pak? Ini Mas Pur. Mas Pur itu benar-benar darurat itu sudah. Darurat, kritis belum Pak? Kritis ya. Kita berharap kan tidak seperti itu, tapi bisa selesai di klinik ini ya. Suatu saat diminta informasi balik, bagaimana setelah dari klinik, apakah masih ada permasalahan dan sebagainya. Itu saya kira juga perlu karena bentuk kepedulian kita kepada Jadi ibaratnya masyarakat. kalau kita ke rumah sakit gitu, kalau masih minta rujukan ke tempat yang lain gitu, agak-agak dipertanyakan gitu ya Pak. Tapi nggak ada yang gitu ya Pak Budi. Amin. Nggak ada yang begitu. Tapi ini tantangan Mbak. Tantangan, challenge. Oke. Tadi Mas Pur tuh bisik-bisik ke saya Pak, kok Mbak Indah kok klinik ya Mbak? Ini napa wali kotanya dokter gitu Pak? Napa nek pun mari niku enten kesempatan untuk kontrol. Boleh, menarik itu. Iya. Ketika ingin kontrol dipersilahkan, tapi harapannya kalau di dokter kan tidak harus berobat. Tapi upaya pencegahannya, misalnya ketika besok mau ngurus izin apa, tanya dulu, prepare, persiapan. Sehingga harapan kami memang begini Mbak Indah ya, dan juga Pak Asisten. Jadi memang kita kan memenuhi sendi-sendi pelayanan, tapi sebenarnya kita menginginkan pelayanan di Kota Yogyakarta ini bisa membahagiakan semuanya, baik yang dilayani maupun yang melayani. Artinya kalau sudah bahagia itu kan sudah kasta tertinggi lah ya. Karena Pak Wali Kota juga pernah ngendiko bahwa kita itu tidak mungkin memenuhi ekspektasi masyarakat. Ya, semua. Tetapi bagaimana kita melayani dengan baik. Karena yang datang ke sini itu kan ekspektasinya pasti keluar. Ya? Pasti keluar, dengan apa yang pasti keluar izinnya. Nah, setelah kita lihat ternyata ada beberapa persyaratan yang tidak mungkin akan keluar. Nah, kan kita harus menjelaskan. Kan tidak mungkin kan. Ada teknik tertentu nggak Pak untuk menghadapi yang seperti itu? Itu yang kita sampaikan ke teman-teman yang nanti di Clipper Invest itu harapannya kita sudah bisa menerapkan. Jadi kami itu tiap hari Selasa selalu meng-coaching anak-anak front office di sini untuk terus menerus bagaimana kita tetap harus membahagiakan itu. Ya. Sebenarnya kita tahu ini nggak mungkin keluar karena menyalurkan, tapi penyampaiannya yang baik sehingga mereka betul. Tiba-tiba dipatahkan ya. Ini pun buatan bakal medal nih. Pulang. Walaupun tidak medal tapi bahasanya tetap menyejukkan kata ya betul. Tapi itu bukan memberi harapan palsu ya. Enggak ya. Enggak gitu ya Pak. Ya, itu harapannya Pak. Paling nanti kalau enggak gitu hari Rabu tempatnya Pak Wali gitu. Kan boleh tuh 100 orang ke Pak Wali. Boleh. Ada nggak beberapa yang dari sana kemudian sampai ke sini? Ya mohon maaf istilahnya kita terapi begitu, tapi ternyata kan memang persoalannya itu agak lain. Nah, ya kita tahu bahwa nanti itu kalau di tempat Pak Wali itu kan ya it's okay lah di Sapan Sungai. Kalau di kami kan nanti harus ada keputusan. Ada keputusannya memang. Iya dan tidak. Tapi mengatakan tidak itu kan harus tetap dengan bahasa-bahasa yang mungkin ada layanan psikologi Pak untuk kedepannya. Kalau saking parahnya saking parahnya ya untuk mengatakan tidak. Atau mungkin kalau sudah saking mentoknya jawabannya maaf kami sudah berusaha, semua orang punya nasib sendiri-sendiri. Mas penjenengan marai wedi. Baik. Ini meskipun kita ngobrol seperti ini dalam bentuk mungkin guyon dan sebagainya ya, tapi ini analogi ya bagaimana melayani masyarakat gitu. Ternyata kehadiran klinik ini memang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang punya masalah soal perizinan supaya kalau datang ke sini keluar tuh sembuh gitu ya Pak. Sembuh dalam arti semua sudah terjawab gitu. Meskipun ya memang itu tadi kalau memang benar-benar tidak bisa ya nggak mungkin kan Pak nanti nggak mungkin kita bisa nggak bisa ya Pak, nggak boleh ya Pak, nggak boleh karena regulasi sudah mengatur. Tapi mungkin yang penting juga ya perizinan itu kan ada dasar hukumnya, ada regulasinya. Tapi saya punya jangan sampai kemudian kita itu bilang tidak. Betul. Ya kasih alternatif kasih alternatif atau kalau ini mentok diregulasi ya mari regulasi ini
kita evaluasi. Oke. Kalau masyarakat kenyataannya seperti itu, mosok njut mboten nggih, seperti tadi apa istilahnya? Niku nasibe orang dhewe-dhewe. Lah itu wis pucuk gunung sana udah nggak bisa didebat secara logika rasional kalau seperti itu. Tapi kan kita tidak seperti itu ya, harus ada solusi. Kalau regulasinya perlu dievaluasi ya evaluasi. Bicara juga sama teman-teman DPR ya Pak ya, DPRD gitu. Oh, semua ada jalan. Cuman harus sesuai dengan jalan yang ditetapkan ya Pak. Jadi jangan nggak usah bisik-bisik ke Pak Budi. Nggak boleh, Pak Budi sudah Menteri SDM di sini kan nggak boleh begitu. Oke, baik. Bukannya transparansi dan sebagainya itu kan ada ya. Keterbukaan informasi publik ini juga ada aturannya dan sebagainya. Artinya sebetulnya masyarakat ketika datang ke sini belum membawa masalahnya, hanya ingin tahu saja, sebetulnya dilayani kan ya Pak? Sangat dilayani. Oke. Bahkan itu sangat kita butuhkan untuk edukasi Mbak. Agar masyarakat mengetahui regulasinya, mempersiapkan, mempreparekan ketika nanti pada saatnya mereka mengajukan itu. Dan yang penting adalah saya berprinsip ketika satu orang tahu, dia kan pasti punya teman, punya follower, punya apa. Dia bisa menyampaikan ke yang lainnya. Itu yang malah sangat kami harapkan. Karena kita tidak berkemampuan untuk ngandani satu persatu masyarakat kota, sehingga itu nanti yang kita endorse mereka, mau ke sini, mau konsultasi itu malah kita hargai sekali. Word of mouth ini luar biasa ya Pak. Ada target Pak berapa yang diselesaikan setiap hari? Memang kalau konsultasi memang kita tidak menargetkan, karena memang kalau kunjungan dipersilahkan, itu hak masyarakat, atau mereka juga melalui online juga kita layani gitu. Yang berobat ke kliniknya? Iya. Ada target? Kita memang nggak menargetkan, tapi rata-rata tiap hari itu sekitar antara 10 sampai 20. Itu hal yang biasa ya. Tapi kalau rame, misalnya hari Senin, itu kan hari favorit. Karena biasanya Sabtu Minggu libur. Atau setelah libur, hari berikutnya masuk. Nah ini biasanya antriannya cukup lumayan. Des apa yang paling favorit? Des yang paling favorit itu kalau yang layanan di sini biasanya nanti JSS itu sendiri, Jogja Smart Service, kemudian KKPR dan PBG tentunya. Oh, itu tiga banyak. Tri top ya. Buat request gini. Baik. Tadi saya sempat ngobrol Pak sama teman yang ada di depan, ada kalanya sampai sekian ratus orang dalam satu hari yang datang ke sini. Benar begitu Pak? Oh iya, tapi kan menyebar di berbagai des ya. Berbagai des loket yang ada. Ya. Apa Pak istilahnya Pak? Yang ini? Iya. Ya Clipper Invest sini. Boten des atau tenan atau apa gitu? Ya masih kita loket. Kalau bahasa Indonesia kita tulis loket karena loket memang ya, Pak? Loket JSS, loket betul. gitu. Oh, nje. Ya, tapi masyarakat kayaknya nggak usah beli tiketnya Pak ke loket ini. Oh nggak usah. Nggak ya, gratis ya Pak? Gratis. Jadi jangan usah gratis. Jadi nggak beli tiket dan nggak boleh pengen nonton filmnya yang apa ya Pak ya? Sumbu. Kayak bioskop nih kan loh, tuku tiket ada filmnya nopo. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Oke baiklah. Pak saya kan sering kesini Pak sejak 2 tahun yang lalu. Tapi apresiasi alhamdulillah semakin bagus yang berada di sini, layout juga semakin bagus. Tentu ini diikuti dengan pelayanan yang mudah-mudahan semakin bagus. Jadi nggak hanya tempatnya ya Pak Kadri yang bagus, tapi pelayanannya pun juga bagus. Meskipun sebetulnya nggak usah datang ke sini kan bisa selesai masalah dengan online nggak Pak? Oke, baik. Tapi ini tetap perlu untuk masyarakat Jogja Pak. Ya, kita itu memberi berbagai alternatif ya. Berbagai pilihan, silakan masyarakat mau seperti apa. Saya nggak tahu, tapi ada sesuatu yang saya percaya itu ketika kita berhasil bisa memberikan banyak pilihan atau masyarakat juga bisa memperoleh banyak pilihan berbagai alternatif, ya masyarakatnya itu sejahtera lah. Amin. Dibanding hanya satu pilihan gitu. Tapi ada berbagai pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan preferensinya masyarakat kan. Menyenangkan itu bagi masyarakat. Baik. Jadi itu artinya mungkin penyelenggara negaranya lebih siap ya Pak? Karena mau online bisa, mau offline bisa. juga bisa. Oh iya baik.
Apa yang Pak Asisten ingin sampaikan ke baik Pak Budi maupun ke masyarakat dengan adanya Clipper Invest ini? Ya, saya kira Pak Budi ini kan baru awal ya, baru awal. Tapi biasanya awal itu ya masih perlu sana sini yang kekurangan itu terus dievaluasi, yang sudah kelihatan ya ditingkatkan. Kemudian semuanya ya harus ya sekali lagi kita bicara klinik ya yang handal, klinik itu yang halal, handal. Ya, okay. Oh handal. Oh ya. Handal untuk handal dan halal ya Pak, kan nggak ada bisik-bisiknya tadi. Bagi masyarakat, kemudian pada masyarakat silakan bisa datang dengan berbagai pilihan tadi untuk atau datang ke klinik perizinan ini untuk kemudian mendapatkan informasi yang lebih ya tanda petiknya terpercaya dan kemudian akan lebih jelas langkahnya seperti apa yang harus dipersiapkan, prosesnya seperti apa. Ya. Itu silahkan datang ke klinik perizinan. Bapak yakin ada layanan seperti ini akan mendongkrak investasi di Kota Jogja? Ya tentu iya. Salah satu kendala itu kan dalam hal pelayanan perizinan. Ya. Kalau kemudian kita serba mudah, bisa serba cepat, ya saya yakin ini akan meningkatkan animo masyarakat untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta. Ya, jadi benar-benar Kota Jogja bukan hanya layak untuk tempat tinggal, layak dihuni, layak dikunjungi, tapi juga layak untuk investasi ya Pak. Ya. Oke. Pak Budi, sinerginya sama teman-teman dari OPD lain? Oh iya, jadi kita itu DPMPTSP, khususnya Mall Pelayanan Publik, khusus lagi klinik perizinan ini adalah salah satu wujud elaborasi, sinerginya semua OPD. Karena satu, kami ini kan ibaratnya manajemen building gitu ya. Manajemen servisnya ada di kami. Tapi sementara yang menentukan jadi tidaknya, cepat tidaknya itu kan juga teman-teman. Ditambah lagi sistem aplikasi yang handal, itu yang teman Kominfo bangun sekarang ini juga sangat membantu sekali. Jadi kami sangat berterima kasih sekali, kolaborasi ini tetap terus berjalan dan kalau perlu kita tingkatkan. Boleh tepuk tangan untuk sinergi yang luar biasa dari OPD Kota Yogyakarta. Iya, sinergi dan kolaborasi. Ini yang rawuh juga selain dari DPMPTSP juga dari OPD-OPD ya, kan Pak? OPD-OPD yang tergabung untuk melayani Terima kasih Bapak masyarakat. Ibu. Ada yang mau sharing dengan kita nggak bagaimana pelayanan? Tanya ini. Boleh, ya sharing dong, ceritakan juga boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Pak Budi mau nggak yang mana Pak? OPD yang lain juga Langsung yang sudah ya rawuh? monggo. Ini ada DLH, ada mana PU, bisa minta mic? ada Kominfo, ada kebudayaan. Ya monggo. Monggo. Ayo silakan. Kesempatan pertama ke siapa Pak? Kebudayaan? Ada? Ada DLH aja itu. DLH monggo. DLH siap. Monggo Mas. DLH ada di sini ya Pak juga? Ya, tempatnya ada di sini. Ya. Siang Bapak. Ya, siang Bu. Dengan Pak siapa Pak Nyun? Pak Sarindi dari DLH Kota. Monggo Pak. Ini desnya di mana Pak? Loketnya di mana DLH di sini? Ujung. Oh, di sebelah sana. 25 Bu. Oh, baiklah. Apa Bapak yang ingin disampaikan dengan Bapak dan teman-teman DLH ada di sini dengan mall kita yang seperti ini? Oh iya, untuk pelayanan dan ruangannya sekarang sudah bagus dan kami sebagai admin pelayanan juga akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan logonya Kota Jogja, lebih cepat lebih baik Pak. Oh, lebih cepat lebih baik. Tepuk tangan dong untuk DLH. Semangat ya Pak. Ya, semangat. Dinas apa lagi Pak di sini Pak OPD-nya? Oh ya ini Mbak Endah Bu Suci, dari Kominfo. Kebudayaan juga mau tanya. Oh, kebudayaan. Ya. Pada sharing dong, iya silahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kalian Pak Sinten? Dari Mas Tomo. Oh monggo Mas. Dari Dinas Kebudayaan DIY nih. Jadi oh DIY. Oh iya. Oke baiklah. Selamat datang Apa kesannya ada Clipper Invest dan mallnya seperti ini? Untuk layout ruangan dan pelayanan kami kira sudah semakin membaik ya dari tahun ke tahun.
Ya. Jadi dari Dinas Kebudayaan kan juga berkomitmen untuk bermitra dengan dari kota untuk selalu melayani masyarakat. Oke, baiklah. Matur nuwun apresiasi nih pun. Apresiasi juga dari Dinas Kebudayaan DIY. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Mau berapa lagi nih yang tanya masih banyak? Nggak pakai antri? Nggak pakai antri. Nggak pakai antri. Wah, dipersilakan. Baik, silakan monggo. Satu lagi boleh. Oke, permisi Mbak. Nah, ini tadi Mas saya mau dipilih Mbak Persegi. Monggo. Monggo. Cumeneng. Selamat siang. Ije, dari mana Ibu? Saya dari Dinas Perhubungan Kota. Oh iya, ada di sini juga Bu? Ada di loket 25. Loket? 25 juga. Oh 25 juga, iya. Apa Bu, berbagi ke kita apa yang dialami teman-teman di sini, bagaimana mereka melayani masyarakat Kota Yogyakarta? Mungkin kalau ini kan sudah berjalan beberapa lama ya. Jadi kami yang dari OPD luar ini dulu sebelum ada di sini ada di belakang seperti itu kan. Jadi sekarang berkembang semakin baik. Jadi pelayanan masyarakat juga semakin mudah gitu menemukan kami. Kalau dulu ada di pojok, sekarang sama ada di sini semua. Oh, jadi lebih senang di sini kelihatan ya Bu ya? Iya, jadi lebih mudah menemukannya masyarakat. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih. Sami-sami Ibu, tepuk tangan dulu untuk dinas yang bersama-sama melayani di sini untuk masyarakat. Pak Budi, ternyata layout seperti ini lebih menyenangkan teman-teman dalam pelayanan Pak. Jadi nggak usah masuk-masuk. Dulu kan ada lorong ke sana ya Pak ya? Oh iya. Yang di sana dipakai apa Pak sekarang? Nanti untuk konsultasi lebih dalam lagi. Oh iya, yang lebih private juga. Yes. Oh, jadi meskipun kita lagi siaran seperti ini pun sebetulnya pelayanan tetap buka masih ya Pak? Masih tetap berjalan. Iya. Dan suara tadi mall tunggu nomor berapa ya, ada announcementnya kita denger. Oh ya, jadi kita siaran ini tidak menghentikan pelayanan. Tetap dilayani ya Mbak. Baik, matur nuwun. Rasanya pengen jalan-jalan sesudah ini Pak. Saya boleh ya Pak jalan-jalan ke loket-loket tertentu. Pon boten sana sunesu, wingi kan sunesu sing jenengan ya kan? Kan udah selesai kan? Sudah selesai. Makanya tadi saya ketemu dengan Mbaknya yang Dinas Perhubungan mau tanya, kira-kira hubungannya baik-baik saja enggak? Jawabannya? Baik. Pak Budi matur sembah nuwun. Kita diterima di sini di obrolan si koin. Pak Asisten matur sembah nuwun Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Presida launching Clipper Invest kali ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik lagi-lagi untuk melayani masyarakat dari Yogyakarta menuju Indonesia melayani. Kita tinggal lihat sesudah di launching apa pendapat masyarakat, bagaimana mereka merasakan layanan ini, kliniknya Pak Budi dan kawan-kawan, supaya nanti Pak Asisten dan Pak Wali Kota, teman-teman yang ada di Pemkot selalu bisa ya Pak untuk monitoring, evaluasi dan sebagainya. Lagi-lagi untuk perbaikan pelayanan di Kota Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Yogyakarta yang tercinta. Bapak Ibu matur sembah nuwun rawuhipun. Saya yakin dan percaya panjenengan terlibat di semua pelayanan ini. Semangat selalu ya Bapak Ibu, matur sembah nuwun dari masyarakat Kota Yogyakarta untuk selalu dilayani. Mudah-mudahan sesuai dengan tagline-nya, Yogyakarta menuju Indonesia melayani. Terima kasih. Kita tutup obrolan Sikoin kali ini. Saya Indah Ardina. Saya Pursi Panjang. Sampai jumpa untuk obrolan Sikoin yang akan datang. Selamat siang. Bye-bye.